Kayak berasa tuh aku tuh kayak betul-betul udah nggak diinginkan lagi di rumah itu. Makanya aku bingung kan, aku mau kemana ini. Udahlah, lebih bagus aku mati aja daripada aku juga kayak gini. Hidup juga nggak ada berarti buat keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby, asal saya dari Medan. Aku ingin menceritakan tentang di keluarga aku yang aku ditinggali dari umur 8 bulan. Orang tua aku juga udah pisah dari umur aku 8 bulan. Aku tinggal sama nenek aku dan aku juga merasa yang lain itu juga udah masing-masing juga udah berkeluarga, dan dari ibu juga udah memiliki 3 anak, dari ayah juga 1 anak. Di posisi ibu juga rumah deket dari nenek, nggak jauh dari nenek. Ibu selalu membeda-bedakan aku dengan anak-anaknya, yang selalu memberikan barang-barang apa yang anaknya turuti, dia selalu memberikan. Beda dengan aku tidak pernah untuk mendapatkan apapun itu. Belas kasihan sedikit pun tidak pernah untuk mendapatkannya. Dan ibu juga bahkan kalau untuk mengasih uang sih juga takut-takut sih, nggak ada kayak berani juga gitu, kayak dia masih takut dengan anaknya ini. Dia juga kayak bahkan kalau ngasih kayak macam sedikit ada sedikit ungkitan juga dari ibu juga. Makanya ibu kan pernah bilang juga, kamu mau ini? Enggak, aku nggak bilang karena mungkin aku bisa berusaha sendiri. Aku juga nggak mau lah. Jadi kayak aku udah di keluarga itu kayak macam seolah aku tidak untuk diinginkan dengan keluarga. Dan aku juga sekolah tidak sampai tamat SMA. Aku berhenti di SMA karena juga biaya dari orang tua juga tidak mampu juga. Dan saya juga lepas dari sekolah untuk memutuskan, yaudahlah saya nikah aja gitu, mana tahu bisa untuk berubah diri menjadi lebih baik. Udah gitu juga bisa biar cari kehidupan yang lebih tenang juga. Dan saya juga dapat untuk menikahi orang yang bisa mengangkat derajat saya, dan saya juga menikah dengan orang kaya. Tetapi yang saya bayangkan itu nggak seperti yang aku rasakan sih. Yang ada tuh kayak KDRT, kayak dia mukul aku. Bahkan aku sempet kayak KRD, aku dapat dipukul, dapat dicekik juga. Kayak aku merasa tuh, oh kok kayak gini kali, aku berumah tangga kan, aku mau merubah nasib aku, bukan untuk kayak mau jadi kayak gini gitu. Dari orang tua juga gitu kan, kayak seolah kan aku kayak berasa kayak aku tuh dijual dengan orang tua. Makanya udah kamu sama dia aja, katanya. Dia itu orang kaya, dia tuh juga bisa merubah hidup kamu, katanya gitu. Aku pun juga nggak punya pilihan, ya udahlah aku juga untuk memutuskan, ya udahlah aku menikah dengan dia gitu. Tetapi yang aku dapatkan ya gitu, aku dapat hanya pukulan, keseharian aku kayak gitu, dibanting juga, dicekik kan juga. Aduh, gimana ini, kok makin lama kok makin kesini terus, kayak nggak ada kebahagiaan yang aku dapatkan lagi gitu. Yang ada aku juga merasa, udahlah lebih bagus aku sampai di sini aja gitu. Itu pun pernikahan aku cuma 6 bulan aja, nggak sampai lama gitu. Dia pun juga gitu, bahkan bukan cuma untuk tangan, untuk main kasar juga mulut, semua keluarga juga iya juga ikut-ikutan. Di sini aku juga belum punya anak juga memang kan. Dan di situ aku juga untuk, ya udah aku bisa nekatkan diri untuk lebih bagus, udahlah aku hidup sendiri aja gitu, bukan ini semua yang kemauan aku, karena memang suami aku juga nggak bagus. Ya udah aku untuk pergi aja dari rumah kan. Ya udah aku tinggal sama mau mikir gitu kan, aku tinggal sama siapa ya? Kalau aku tinggal di luar, aku pasti nanti bakalan jadi pergaulan nggak bagus, bakalan yang ada yang bisa untuk jadi aku bandel gitu. Ya udahlah, mau nggak mau aku tetap balik di keluarga lagi gitu kan. Yang ada apa, keluarga tetangga juga yang ada mencaci maki gitu. Bahkan dibilang kayak mereka itu kok kecil-kecil kok udah mau nikah sih, katanya. Nggak mikir masa depan yang panjang yang cerah apa pun. Dalam hati aku, bukan kemauan aku juga gitu kan, karena memang aku juga di sini aku pengen merubah nasib gitu, bukan aku juga mau kayak gini. Juga status aku jelek gitu, nama aku juga jelek gitu. Kadang dibilangnya sama tetangga itu, makanya kecil-kecil jangan gila nikah, masa depannya juga panjang, katanya dibilang. Dari keluarga pun juga gitu, dibilang kayak mereka juga nggak terima sih aku kembali di rumah itu. Kalau bisa sih aku pergi, cuman karena aku takut aku salah jalan, ya udahlah aku terima apapun itu
waktu masalahnya di rumah ya aku telan sendiri, bahkan sampai udah bawa aja pakaian lu dari sini, ngapain balik-balik lagi di sini, nggak perlu juga kan tinggal di sini lagi, karena memang kayak macam udah kotor kali gitu kan. Bukan kemauan aku semua, ini aku selalu bersedih, aku selalu nangis gitu kan setiap malamnya kok kayak gini kali gitu. Aku ya Allah, aku ya jangan sampai aku salah jalan, aku masih di posisi yang benar, aku masih bisa untuk bangkit ini semua, aku bisa memperbaiki ini semua. Tapi kenapa keluarga aku selalu kayak gini, selalu mencaci maki aku, selalu kayak seolah-olah aku nih udah bener-bener kotor kali di rumah itu, padahal bukan kemauan aku semua itu. Dan aku kayak rasa ya kayak Wili juga suka bilang kan, dikit-dikit kalau marah gitu kan suka ngusir dari rumah. Udahlah, pergi aja dari rumah, nggak ngapain di rumah juga, nggak perlu juga di rumah karena aku engkau juga nggak bisa apa-apa. Dari kemarin itu aku juga belum kerja pun aku selalu kayak dapat hinaan juga kan, karena kan tamatan aku juga belum nggak ada tamatan. Jadi udahlah, aku lebih kerja kayak cleaning service di Cemara gitu kan. Makanya ya udah, aku dari sini aku harus bisa bangkit gitu kan. Aku harus tetap bisa jati diri aku sendiri, nggak ada untuk bantuan dari orang. Dari keluarga aku juga kayak gitu, dari siapapun selalu kayak gitu, selalu meremehkan aku, selalu mengkecilkan aku, mau sampai bilang udahlah lu nggak pantas di sini katanya, ngapain juga lu di sini katanya. Dia bilang, keluarga bilang gitu kan, udahlah pergi aja dari rumah, nggak perlu di sini lagi, mau apapun ceritanya udah kotor gitu. Padahal bukan kemauan aku itu semua, hanya cuman karena suami aku nggak beres. Mungkin kalau suami aku beres mungkin aku juga nggak mau kayak gini, masih bisa mempertahankan itu semua. Dan kalau buat ayah aku hanya bisa dapat support dari ayah, beda dengan yang lain. Kalau dari ayah hanya bisa semangat ya nak katanya, suatu saat kita bakal bisa ngumpul, kita bisa bersatu kembali. Tapi ya ayah juga belum bisa ada waktu kapan itu bisa kita tuh dipersatukan. Ya ayah berharap semuanya kita bisa bersatu, dan ayah menginginkan itu semua. Tapi ya udah, kalau kamu sengsara di sana ya udah ikut sama dengan ayah. Tapi di satu posisi lain ada yang melarang gitu, ngapain kita ke sana? Karena kau itu udah kerja, makanya banyak orang yang mau nampung kau, semuanya itu nggak ada saat kau lagi susah, itu nggak ada gitu. Di situ aku juga terpukul, kok kayak gini gitu. Aku juga pengen dikasih sayang dari orang tua, dari ibu juga gitu kan. Ibu juga kayak selalu membeda-bedakan gitu, kayak sama adik, kayak sama semua juga gitu. Kayaknya ya udah, aku harus bisa bangkit dari ini semua. Apapun ceritanya di keluarga, aku harus bisa bangkit. Dan di sini juga nenek juga lagi sakit parah-parahnya, dan situ juga hubungan aku dengan tunangan aku juga lagi bermasalah, lagi retak juga, hanya karena juga gara-gara orang ketiga juga. Di sini aku juga nggak tahu kan aku mau kayak mana. Jadi pun aku seolah-olah kayak aku juga merasa dipojokkan dengan tunangan aku juga. Kayak merasa, aduh kok aku jadi kayak kesana kemari, kayak macam gak ada dukungan dari aku, support dari keluarga juga gak ada, dari siapapun juga gak ada. Aku harus gimana? Sempat juga aku udah kayak frustasi dengan semuanya. Aku udahlah, lebih bagus aku mati aja daripada aku juga kayak gini. Hidup juga gak ada berarti buat keluarga. Yang ada aku kayak merasa tuh, waduh gak tahu lagi kan aku juga mau bilang apa. Makanya kadang keluarga suka kayak gitu. Kadang satu posisi seseorang juga bilang, sewaktu aku masih merintis bekerja, kalau bukan karena anakku, kau juga belum bisa dapat apa-apa yang kau punya sekarang ini, katanya gitu. Penghasilan kau ngasih aku 1 bulan aja juga belum cukup untuk membalas semuanya. Ya aku berpikir karena gaji aku kan juga, ya alhamdulillah ya cukup, cuman segitu yang bisa aku kasih, aku juga belum bisa untuk menambahkan. Jadi ya apapun itu, ya terima aja dulu, suatu saat kan aku juga bakalan bisa untuk menambahin itu semua gitu. Makanya kalau mau ngasih, kau pikir kasih uang segitu cukup untuk makanan kau sehari-harinya, untuk kau ini aja nggak cukup katanya. Makanya kok bisa gitu, kok bisa untuk berkata-kata gitu. Kadang juga seseorang juga dapat dikompori gitu dengan yang lain, kok tiba-tiba langsung bisa berubah drastis gitu, pengomongannya tuh kayak macam udah nggak ada lagi berpihak dengan aku. Satu keluarga juga nggak ada lagi berpihak dengan aku.
mau dari mama, mau dari ayah, mau dari saudara-saudara, mereka selalu menzolimin aku dari rumah. Kayak berasa tuh aku tuh kayak betul-betul udah nggak diinginkan lagi di rumah itu. Makanya aku bingung kan, aku mau kemana ini, sedangkan aku nggak punya keluarga aku ya cuma di sini aja punya, tapi aku tidak untuk menginginkan dan menyusahkan mereka. Aku hanya bisa untuk menjadi jati diri aku sendiri, tidak untuk yang lain-lain. Kalau aku keluar dari rumah yang ada nanti aku salah jalan. Aku juga nggak mau untuk menginginkan itu semua. Aku hanya ingin jadi wanita yang baik, mandiri, dan bisa juga bahagiakan orang tua, itu aja kan. Makanya kadang juga mereka juga kadang selalu berbilang, "Mah, kayak yang ada kok hidup kau juga kayak gitu-gitu aja, nggak bakal bisa maju kan. Kau tuh udahlah, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh, nggak usah berpikiran yang panjang, nggak penting itu buatmu. Yang ini sekarang udah mau kayak mana jalanmu ya kayak gitu, nggak bisa untuk meraih masa depan kau." Aku nggak bisa untuk berkata-kata, untuk apapun mereka lawannya, aku juga nggak bisa untuk melawan. Selalu aku berdiam, selalu aku menangis. Bahkan kayak teman gitu ya, aku juga nggak ada teman karena kayak merasa tuh aku betul-betul kok kayak gini kali gitu. Aku ya udahlah kan hidup aku juga, apapun ceritanya ya udah aku terima aja kayak gimana. Kayak ibu, sebenarnya aku sayang banget aku sama dia karena pernah aku ribut dengan dia, aku nggak cakepan dengan dia. Jadi kami itu lagi diam-diaman dengan dia. Setelah beberapa bulan aku tuh kepengen ngerasain aku tuh nangis menerus, pengen aku dipeluk dengan ibu. Aku tuh pengen kayak orang gitu kan, kayak orang, kok bisa ya mereka bisa curhat, bisa manja dengan ibunya, sedangkan aku kenapa kayak aku nggak bisa merasakan itu semua. Aku pengen di posisi mereka, pengen merasa kayak aku tuh benar-benar aku tuh punya ibu tulus, bisa sayang sama aku, bisa kasih support aku, bisa ngasih aku segalanya. Bukan kemauan aku juga sih untuk ngasih segalanya. Aku cuman pengen untuk diperhatikan dengan ibu aku, dimengerti, dikasih support, itu udah jauh lebih baik buat aku. Kalau masalah yang lain aku pasti bisa, tapi ibu selalu membeda-bedakan aku dengan anak-anak yang lain. Di situ kalau masalah jauh itu juga nggak masalah juga buat aku. Ini karena ibu dekat dengan anak-anaknya, dekat dari rumah. Jadi apapun itu masalahnya, apapun itu ceritanya, aku juga mengetahui itu semua. Kadang ya ibu juga ngasih kayak barang-barang gitu sama anaknya. Banyak ya, dari perlengkapan rumah, perlengkapan kebutuhan dia kesehari-hari gitu. Bahkan dibilang ya udahlah, yang cari kan juga bapak dia, bukan aku. Jadi mau kayak manapun ya udah, aku kayak berdiri sendiri aja gitu. Aku bisa sendiri ya udah. Selagi aku bisa, aku pasti bisa apa yang aku mau. Walaupun aku tuh pengen banget rasanya itu, aku tuh pengen dikasih dengan barang dari orang tua ataupun dari ibu. Kalau dari ayah sih nggak masalah juga buat aku, karena kan ayah juga jauh, keadaan juga lagi susah. Aku juga nggak untuk memasakkan apa yang dikasih dengan ayah, tapi ayah selalu mengertiin aku, selalu bisa kasih aku apa yang aku mau juga. Cuman aku nggak mau untuk meminta apa yang ayah kasih sama aku. Makanya ayah selalu bilang, aku pernah bilang sama ayah, waktu itu aku entah mau urus apa, aku juga lupa. Aku tanya kakak sama ayah, ada kakak Feby masuk kakak ayah nggak ya? Feby bilang gitu. Nggak ada, katanya. Lah berarti Feby bukan anak ayah lah, katanya bilang gitu. Enak aja ngomong, ya Feby anak ayah lah, nggak mungkin Feby bukan anak ayah. Ya masa Feby nggak ada masuk kakak di keluarga ayah, kan gitu loh. Nah, ayah kan jauh, kita jauh, jadi gimana kamu kalau kamu masuk di kakak ayah, nanti yang ada susah gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kan. Ya cuman ayah berharap, ayah pengen banget ketemu sama Feby. Suatu saat kalau ayah punya mobil, pasti Feby mau dengan ayah, kita pasti bisa ngumpul bareng. Kok ayah ngomong gitu? Iya, kayaknya kan biar kita sama-sama ngumpul, biar bisa memulai hidup yang kayak anak dengan ayah gitu kan, nggak kayak gini. Karena yang ayah rasakan, Feby tuh kayak benar-benar nggak ada dukungan, nggak ada support, nggak ada kasih sayang dari keluarga, dari ibu pun juga kayak gitu. Dan yang Feby juga harus ketahui kalau ayah juga sangat sayang dengan Feby. Apapun masalahnya, apapun ceritanya ya, ayah akan dukung Feby untuk selamanya.
Tapi sabar ya nak, suatu saat kita bakalan bisa ngumpul bareng. Ya udah ya kan. Kami kalau untuk PC pun cuman sebentar, itu pun nangis-nangis dulu gitu, kayak merasa tuh kayak ayah juga gitu, kayak merasa kayak anaknya kehilangan kali gitu. Padahal bisa ketemu, cuman ya jarak yang belum waktu yang bisa untuk tepat untuk kami bisa kembali bertemu. Dan ayah juga bilang juga, ayah mimpi gitu, ayah mimpi baby. Kok ayah peluk kok nggak bisa gitu kan, kok kayak berasa Feby itu jauh banget, padahal kayak di bayangan ayah Feby itu deket dengan ayah, tapi kenapa kok kayaknya Feby itu kayaknya ayah selalu mau meluk jauh gitu, nggak kesampean gitu. Ya udah, aku bilang suatu saat aku juga punya uang, nanti aku bisa jemput ayah di sana gitu kan, juga pasti kita bisa ngumpul bareng. Aku juga nggak mau kayak gini, karena apa yang aku rasakan ya aku selalu telan sendiri juga, nggak mau ikut campur. Dan ayah pun juga nggak harus untuk apa yang aku rasakan, juga nggak harus untuk ayah rasakan juga pahitnya aku, hidup aku. Sampai pun ayah bilang, kok kayak gini kali ya nasib kita nak, kayak nggak ada baiknya gitu, selalu buruk. Ayah sambil nangis juga. Udah gak apa-apa ya, namanya ini hidup baby, apapun ceritanya, apapun masalahnya ya baby telan sendiri. Baby bisa bangkit dari semua ini. Suatu saat kita bakal bisa bahagia ya. Sampai sekarang aku tuh hancur gitu. Bener-bener aku di sini nggak ada dapat keadilan sama sekali. Aku tuh bener-bener kayak macam anak yang nggak diinginkan dengan orang tua gitu. Di keluarga juga kayak tuh pengen, mereka tuh bener-bener, aku tuh pengen cepet-cepet keluar dari rumah itu gitu. Aku di sini cuma bisa untuk menyampaikan yang masih lengkap orang tuanya, masih bersatu, ya sayangilah mereka, jangan pernah untuk menyia-nyiakan mereka, apalagi seorang ibu. Jadi ya sayangi aja lah selagi masih lengkap gitu kan. Ya kalau bisa ya kasih kebahagiaan buat mereka, jangan pernah untuk mengecewakan mereka. Apapun itu masalahnya, apapun itu cobaannya, ya belajarlah menerima itu semua. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton saya di channel YouTube ini. Mohon dukungannya buat semua teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.